Lama kemudian mereka sedang bercengkrama sambil mengobrol. Tetapi saat Dayang mengelus-elus kepala Jaka, seperti ada bekas luka yang tak asing. Dayang pun terkejut dan terbangun sambil menanyakan bekas luka apakah itu. Lalu Jaka menjelaskan semuanya kepada Dayang. Dan Dayang pun terkejut, karena perkataan Jaka kecil dan Sangkuriang sangat mirip. Emakku sangat marah, hingga dia memukul kepalaku. Di saat Dayang masuk ke dalam dan disusul oleh Jaka, di saat yang bersamaan juga datang para prajurit keraton dan memanah Sangkuriang. Para adipati ini berkata bahwa mereka telah menyiapkan seekor kuda untuk kendaraan pulang Nyai. Sangkuriang pun berkata bahwa kalian tidak bisa menculiknya, karena akulah pelindungnya. Para adipati ini menyuruh prajurit untuk menangkap dan menggeledah rumah ini, dan terjadilah perkelahian di sini. Sementara itu, Sangkuriang pun terus bertarung dengan mereka. Karena mereka mainnya keroyokan, Sangkuriang pun dijebak dengan jangkar ini dan berhasil dirumpuhkan. Lalu Sangkuriang pun diseret dan dibawa ke rumah warga. Lalu dibakarlah rumah ini beserta Sangkuriangnya, dan mereka pun meninggalkannya. Semua tinggalkan tempat ini! Tak lama kemudian, Sangkuriang bukannya habis terbakar, tapi malah datang ke keraton dan menuntut keadilan kepada Gusti Prabu. Hamba datang untuk menuntut keadilan dan kebenaran. Sangkuriang pun menjelaskan bahwa Adipati selama ini telah semena-mena terhadap rakyat, sedangkan Prabu selalu terlena akan wanita. Di sini Sangkuriang pun diserang oleh semua anak buah Prabu, dan mereka di sini ingin menghabisi Sangkuriang. Tapi inilah yang terjadi. Karena kehebatan Sangkuriang tak dapat terkalahkan, akhirnya para adipati ini pun mengeluarkan kehebatannya. Tetapi tetap saja, mereka berdua mati di tangan Sangkuriang. Sangkuriang pun kembali ke desa dan mencari-cari Dayang Sumbi. Lalu Dayang Sumbi di sini memanggil namanya dengan Jakasona. Tentu saja itu membuat Sangkuriang terkejut. Jangan panggil aku Nyi Jakasona. Di sini Dayang Sumbi pun menjelaskan bahwa dia adalah ibunya Dayang Sumbi. Tetapi Sangkuriang tetap tak percaya karena ibunya telah wafat dan dialah yang memakamkannya. Padahal itu semua Dayang Sumbi lakukan dengan sengaja karena tidak mau balik lagi ke keraton. Aku adalah Dayang Sumbi. Bohong! Di sini Sangkuriang malah kekeh pengen ngawinin Dayang Sumbi. Tetapi Dayang Sumbi pun menolaknya. Bagaimana mungkin, kau kan anakku. Tidak, mana mungkin seorang ibu mengawini anaknya. Lalu Sangkuriang bertanya, jika aku memang anakmu, lalu siapakah bapakku? Dan Dayang Sumbi pun kebingungan mendengar ucapan Sangkuriang. Bapakmu sebenarnya adalah... Dengan berat hati, Dayang Sumbi pun tidak menjawabnya, karena tidak ada pilihan. Dayang pun menerima ajakan Sangkuriang itu, tetapi dengan pengajuan satu syarat. Syarat itu adalah Sangkuriang harus membendung kali Citarum. Lembah itu harus dijadikan danau, dan buatlah perahu untuk kita berlayar. Dan itu semua harus dibereskan besok sebelum matahari terbit. Dan Sangkuriang pun menyetujui persyaratan itu. Bergegaslah ia melakukan semuanya. Sadarkanlah anakku itu. Karena Sangkuriang telah dibekali ilmu yang cukup sewaktu di guha, dan inilah yang terjadi kepada Sangkuriang. Tak lama kemudian, Prabu datang dengan anak buahnya, hendak menghabisi Sangkuriang. Namun, sebelum berduel dengan Prabu, anak buahnya ingin menjajalnya duluan. Tetapi, hanya dalam sekejap saja, anak buahnya ini pun KO. Dan akhirnya, Sangkuriang pun berduel dengan kakeknya sendiri. Sangkuriang menghabisi Prabu di sini, padahal sudah direlai oleh Dayang. Namun Sangkuriang tetap menusuknya. Dayang pun menjelaskan kepada Gusti Prabu bahwa Sangkuriang ini adalah cucunya.
dan Prabu pun merasa bangga memiliki cucu yang perkasa. Cucuku? Di saat Dayang menjelaskan bahwa Gusti Prabu adalah kakeknya, Sang Kuryang pun mengelaknya. Dia tidak mau memiliki seorang kakek yang lalim terhadap rakyatnya. Dan Sang Kuryang pun bergegas lari, pergi untuk segera memenuhi persyaratan perkawinan mereka. Dayang pun tengah putus asa, dan dia berdoa lagi kepada Sang Rumuhun bahwa dia tidak sanggup menerima karma ini. Dia meminta agar semua usaha Sang Kuryang pun sia-sia. Tak lama, Dayang pun menghampiri Sang Kuryang dan mengabari bahwa dia telah gagal karena waktu yang ditentukan sudah habis. Matahari pun sudah terbit. Kau adalah anakku. Akan tetapi, Sang Kuryang tidak terima dan terus mengejar Dayang Sumbi. Walau aku gagal memenuhi persyaratanmu, aku tetap akan mengawinimu. Kau harus jadi istriku. Dayang Sumbi pun memberikan wejangan kepada Sang Kuryang bahwa dia telah dirasuki nafsu, hingga lupa bahwa Dayang Sumbi adalah emaknya. Dayang berkata sekali lagi, jika kau paksa aku untuk kawin denganmu, emakmu ini akan sirna selama-lamanya. Lalu Sang Kuryang pun tetap mengejarnya dan menciumnya. Akan tetapi seketika itu juga Dayang Sumbi berubah menjadi sebuah kembang. Dan dari sinilah baru Sang Kuryang tersadar dan meminta maaf. Namun semua itu sudah terlambat. Dayang Sumbi pun banyak berpesan kepada Sang Kuryang dan dia sangat kecewa akan sikapnya selama ini. Akhirnya perahu ini pun ditendang oleh Sang Kuryang hingga terlempar jauh. Yang konon katanya perahu sakti Sang Kuryang itu kini menjadi sebuah cerita abadi, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Demikian alur cerita film Sang Kuryang ini teman-teman. Semoga banyak pelajaran dan makna yang diambil dari film ini. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya.